buka ya untuk penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa saksi. Saya minta maaf kalau sidangnya sangat delay. Perkara sangkaan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi Jiwa Astra menetapkan Oscar Adi Merdeka, Lukas Bijitan dan Cheng Sudarsono sebagai terdakwa guna jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya. Di persidangan tersebut, jaksa penuntut umum dari Kejagung dan Kejari Surabaya menghadirkan dua karyawan asuransi Jiwa Astra yaitu Aditya dan Mei Frida. Kedua saksi di atas mengaku tidak mengenal dengan ketiga terdakwa. Mei Frida sebagai underwriter sampaikan, data dari marketing diterimanya melalui aplikasi kemudian dikirim ke Aditya. Sedangkan, keterangan Aditya, melalui aplikasi tersebut, data yang diterima diserahkan vendor cetak buku polis kemudian dikirim oleh vendor jasa pengiriman. Melalui jasa pengiriman diketahui, ada 37 buku polis kembali karena data tidak sesuai. Atas hal di atas, Aditya menyebut data nasabah tidak valid atau fiktif. Dari keterangan kedua saksi, terdakwa Oscar Adi Merdeka menyangkal keterangan Mei Frida bahwa pengisian data nasabah sesuai standar operasional harusnya diisi nasabah sendiri, namun fakta di lapangan data memang diisi marketing lantaran faktor kepercayaan nasabah dan nasabah tidak ingin ribet-ribet. Terdakwa lain, Cheng Sudarsono, dalam tanggapan ketidaksesuaian pengisian data melalui aplikasi dirinya tidak pernah menerima notifikasi. Hal lainnya, dirinya ingin melakukan perbaikan data nasabah tidak bisa secara online di aplikasi melainkan harus satu pintu ke Regi Priyatno. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Yang benar adalah isinya. Kalau tidak tahu, karena tidak tahu proses dan tidak tahu jadi saudara sudah tahu itu salah. Ya, meskipun cara menerangkannya baik. Ya, kalau lupa akan lupa. Tapi setidaknya waktu itu wajar manusia lupa. Ya, tapi kalau kira-kira bulan itu sudah ingat, itu bulan Ramadan tahun sudah 3 tahun lalu, tapi saya lupa bulan apa. Itu nanti bisa kita reminder. Ya, kalau saudara dapat dibuktikan kemudian hari saudara berbohong, itu ada ancaman sumpah palsu. Begitu teman-teman? Ya, tahu ya? Ya. Itu. Saudara masih mau jadi saksi? Baik ya. Apa namanya saksi ini teman-teman yang dihadirkan? Untuk saksi Mafida sebagai anggota di Sebelas Astra, untuk saksi Aditya sebagai pakai ini yang mencatat ya. Sampai ya. Aditya Firdaus sebagai operation di PT Asuransi Jiwa Astra. Saksi Tony ya. Aditya itu operation Di PT Asuransi Jiwa Astra. asuransi Jiwa Astra. Kalau yang Maifrida sebagai manajer underwriting di PT Astra. manager underwriting di Astra asuransi ya. Baik. Saat ini pemeriksaannya mau bersama-sama atau satu persatu dari penuntut umum? Jika kami menggunakan waktu sekaligus. Dari penasihat hukum terdakwa dan terdakwa apakah keberatan? Tidak keberatan? Karena walaupun contohnya sama ya, lebih. Itu terdakwa ada yang keberatan ya? Baik, silakan tempat dan waktu penuntut umum. Terima kasih Bang Badis untuk saksi. Siapa dulu? Maifrida. Baik, Ibu saksi Maifrida. Ya. Bu saksi Maifrida bekerja di PT Asuransi Jiwa Astra. Sebagai apa? Manajer underwriting. Sejak kapan? Kalau saya bekerja sejak 2014, sejak tahun 2014. Pakai mic-nya, Ibu. Pakai. Diulang lagi ya pertanyaannya. Terima kasih. Ibu Maifrida bekerja di PT Astra sebagai manajer underwriting. Sejak kapan? Sejak tahun 2014 sampai saat ini. Sampai saat ini. Kemudian untuk SOP-nya atau tanggung jawabnya Ibu sebagai manajer underwriting di PT Astra seperti apa, Bu? Di underwriting, tanggung jawab saya sebagai manajer underwriting adalah melakukan proses seleksi risiko untuk pengajuan aplikasi asuransi baru dan akseptasinya. Maksudnya aplikasi risiko seperti apa? Risikonya seperti apa, Bu?
yang dilihat? Risiko yang dilihat ketika pengajuan masuk, jadi kan sales dan nasabah mengajukan aplikasi lewat SaaS toolsnya kita, kemudian dokumen itu akan masuk ke dalam operation, ke bagian operation, kemudian masuk ke underwriting. Di tempat saya bertugas untuk melakukan seleksi risiko. Jadi dari pengajuan yang masuk itu ada dokumen-dokumen mandatory yang harus dilengkapi, yaitu KTP, SPAJ, terus ada ilustrasi, terus ada kuesioner profil risiko. Nah itu kemudian saya lihat. Jadi kita melihat kelayakan nasabah untuk mendapatkan modal yang diminta. Terus ada juga untuk melihat pekerjaannya berisiko tinggi atau tidak. Terus melihat juga uang pertanggungan yang diminta itu dikenakan pemeriksaan medis atau tidak. Begitu. Kemudian untuk asuransi jiwasraya ini untuk penjualan produknya produk apa? Produknya ada unit link, ada tradisional. Unit-linknya seperti apa itu? Unit linknya dijual dari direct dan bank aset. Ada bank juga dari bank. Dijual di bank dan dijual juga di direct. Ada nama produknya apa? Break Protector. Betul ada. Betul ada ya. Itu apa? Break Protector seperti asuransi apa itu? Asuransi jiwa unit link. Asuransi jiwa unit link gitu. Ada protector unit link. Seperti apa? Coba tolong dijelaskan. Kalau spek produknya saya juga kurang memahami ya, karena saya di bagian penerimaannya saja. Penerimaan datanya saja. Kemudian apakah itu juga terkait sama kelayakan sebagai pemegang polis sama tertanggung polis? Betul. Seperti apa itu? Kelayakan Untuk pemegang polis. dan tertanggung juga. Untuk dari sisi kelayakan sebagai pemegang polis itu harus ada hubungannya dengan si tertanggung. Kemudian pemegang polis harus memiliki penghasilan sejumlah 30% dari pembayaran, jadi 30% penghasilan untuk membayar premi asuransi produk tersebut. Itu harus ada hubungan unsur berlingkaran juga dengan si tertanggung, ada hubungan kepentingan dengan tertanggung. Dari tertanggung sendiri itu pengujiannya adalah harus memiliki hubungan kepentingan asuransi juga dengan si pemegang polis. Kemudian kalau si pemegang polisnya tidak punya sumber dana atau dia tidak bekerja, maka bisa dia jadi pemegang polis. Biasanya kalau tidak berpenghasilan, pemegang polis tidak berpenghasilan, kita akan mintakan siapa pembayar premi untuk polis ini, yang ketiga untuk pembayar premi polis ini. Jadi kita mintakan juga data-data pemegang, data-data pihak ketiga untuk pembayar premi ini, sama seperti yang kita mintakan datanya untuk pemegang polis. Itu harus lengkap beserta penghasilannya juga. Jadi untuk syarat kelayakannya sebagai tertanggung polis, Syarat kelayakannya harus memiliki hubungan unsur berlingkaran atau hubungan kepentingan dengan si pemegang polis. seperti apa itu? Apa saudara kandung atau bagaimana? Harus ada hubungan kepentingan, harus ada hubungan kekeluargaan, ada kekerabatan, atau juga bisa juga hubungan seperti perusahaan dengan karyawan. Jadi kalau beberapa syarat dari pemegang polis atau tertanggung polis tidak memenuhi, bisa ditolak. Bisa ditolak. Itu ada berarti yang menolak atau bagaimana? Ada berarti yang menolak. Jika berarti tidak ada hubungan kepentingan asuransi, ada berarti berhak untuk menolak pertanggungan tersebut. Kemudian untuk underwriting ini, apakah pernah langsung bertemu dengan para nasabah ini? Tidak pernah. Tidak pernah. Mereka hanya memeriksa Memeriksa saja, tidak pernah bertemu. Tidak pernah bertemu nasabah. Baik. Kemudian untuk underwriting ini, untuk penutupan polisnya seperti apa? Kalau bagian underwriting ini, kalau untuk prosedur penutupan polis Alpha Break Protector, Prosedur penutupan polisnya pemeriksaan seleksi risikonya. Jadi ketika pengajuan ini masuk, saya periksa dulu dokumen kelengkapannya seperti tadi sudah dijelaskan, ada KTP, SPAJ, ilustrasi dan segala macamnya sudah lengkap. Kemudian kita cek data yang diisi di SPAJ sesuai dengan ID yang dilampirkan, KTP-nya kita sesuaikan. Kemudian kita cek juga uang pertanggungan yang diambil itu dilihat dari usianya apakah memerlukan pemeriksaan medis atau tidak. Kalau tidak, itu kita lanjutkan prosesnya. Kalau memerlukan pemeriksaan medis, kita harus mintakan pemeriksaan medis ke provider kita. Kemudian
Kemudian dari situ lanjut ke pekerjaannya, kita cek pekerjaannya apakah berisiko atau tidak. Kalau tidak, proses lanjut. Kalau memang ada pekerjaan berisiko itu bisa menambah biaya asuransinya dia. Terus lanjut ke pemeriksaan tinggi berat badan, kita cek ada guideline juga. Nah itu kalau obesitas mungkin bisa dikenakan ekstra loading juga yang bisa menambah biaya asuransi, atau bisa juga ada pemeriksaan medis tambahan sehubungan dengan obesitasnya tersebut. Kemudian kita ngecek juga ke bagian penghasilan dari pemegang polis itu layak nggak untuk jadi pemegang polis untuk bisa membayar uang membayar premi yang dibuatkan untuk asuransi ini. Lanjut kita periksa juga KYC untuk si pemegang polisnya, alasan dia beli asuransi apa, terus sumber dananya dari mana, itu kita cek juga. Kemudian masuk ke data kesehatan nasabah. Kalau data kesehatan nasabahnya jawab tidak semua, artinya pertanggungannya bisa kita teruskan. Tapi kalau ada jawaban iyanya di dari kesehatan tersebut, itu kita mintakan kuesioner atau ada juga medis tambahan. Misalnya dia sakit, dia dijelasin itu di SPRJ 5 tahun terakhir saya pernah dokter gitu. Nah dari situ underwriter berhak untuk minta dokumen tambahan namanya kuesioner apa penyebab dia ke dokter, terus kopi medis terakhir yang menyebabkan dia ke dokter. Kalau memang nggak ada kopi medisnya, kita berhak juga untuk bisa melakukan pemeriksaan medis. Setelah itu lengkap, kita juga periksa penerima manfaat dari polis ini. Itu harus memiliki hubungan secara berinteres untuk si tetanggunya. Jadi jika tetanggunya meninggal, si beneficiary penerima manfaat ini yang harus benar-benar menerima kerugian. Lanjut kita verifikasi tanda tangannya si pemegang polis dan tetanggu disesuaikan dengan KTP yang dilampirkan. Jika semuanya clean, bisa kita proses, bisa kita terima sebagai standar, bisa langsung kita proses di dalam kita. Tapi kalau memerlukan loading seperti tadi, berarti ada surat pemberian bersyarat yang mesti ditandatangani nasabah. Nasabah harus setuju dulu dengan risiko-risiko kondisi medis yang ada, kemudian nasabahnya tanda tangan, baru kita proses lanjut untuk bisa diatur. Pertanggung ini juga ada juga yang bisa kita tolak. Gitu. Misalnya kalau pertanggungnya hamil, itu ada postpone dulu sampai 40 hari pasca melahirkan. Bisa juga di-decline sehubungan dengan kondisi kesehatannya atau mungkin kondisi pekerjaan yang ada. Itu. Tadi kan Ibu menerangkan bahwa itu hanya minimal berupa dokumen. Betul, hanya Yang dokumen. menerangkan dokumen itu siapa, Bu? Sebagai underwriter ini. Yang kita langsung dari sales tools itu dokumennya akan langsung masuk ke dalam sistemnya operation. Jadi dari marketing. Dari ketika masuk dengan marketingnya atau mereka melalui apa? Hanya melalui sistem saja. Jadi Sistem ketika si sales itu dia klik submit, itu akan langsung masuk ke tempatnya operation, sistem operation. Kemudian Sasha apakah mengenal atau pernah bertemu terdakwa di kantor Jiwasraya? Tidak pernah. Kemudian apakah saksi pernah melihat pada saat pengajuan dokumen itu? Tidak pernah. Benar, saya belum bisa. Atas nama Alfonsius Wiryono Saputra, Nyoman Sujanto, Andreas Hedi Ardianto, Hendrik Kris Avandi. Pernah nggak saksi dalam sistem itu ada pengajuan atas nama saksi tersebut untuk beberapa polis? Namanya Alfonsius Wiryono Saputra, Nyoman Sujanto, Andreas Hedi Arianto, sama Hendrik Kris Avandi. Pernah nggak? Saya lupa ya. Lupa Bu ya. Yang diajukan lupa. Lupa. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Tadi saksi menjelaskan terkait dengan penerimaan data-data dari marketing ya. Ya, dalam bentuk SPAJ. Nah, apakah di dalam perusahaan Ibu ada SOP yang terkait dengan pengisian SPAJ itu yang mengisi siapa? Yang mengisi harusnya nasabah bersama dengan sales. Mengisi. Salesnya ada sales toolsnya. Ya. Nah,
asuransi itu yang jadi tempat pengisian gitu, Pak. Pengisiannya. Pengisiannya. Itu dalam bentuk formulir Tidak. atau sebuah aplikasi yang diisi aplikasi Di iPad. di iPad. Apakah kemudian para sales ini menanyakan kepada para calon nasabah ini terkait apa tadi Ibu jelaskan berat badannya berapa, kemudian nasabah itu menjelaskan sekian, kemudian baru diisi. Saya tidak tahu Pak. Oh, tidak tahu prosedurnya. Salesnya memang menawarkan Itu tidak tahu ya. Jadi data itu diberikan sales ke saksi. Apakah pada saat saksi memeriksa seperti berat badan, juga memeriksa terkait dengan tanda tangan, apakah tanda tangannya sesuai dengan KTP yang apa atau tidak? Untuk tanda tangan kita cek Pak, sesuai dengan KTP-nya. KTP cek. Pernah tidak saksi dalam hal melakukan pemeriksaan SPAJ tersebut ada beberapa aplikasi yang kemudian antara tanda tangan di KTP kemudian tanda tangan di formulir itu ada yang berbeda? Untuk tidak identik ada Pak, pernah kita menyelidiki dan itu pasti kita mintakan form pernyataan tanda tangan namanya. Jadi si nasabah harus membuat pernyataan tanda tangan, form mengisi form pernyataan tanda tangan. Di situ nasabah akan mengulang tanda tangannya dia, ada spesimen tanda tangan seperti itu, ada 6 kolom yang harus diisi. Dan itu sebagai evidence kalau nasabahnya mengetahui kalau tanda tangannya tidak identik. Tidak identik. Itu saksi berikan langsung kepada nasabah atau melalui marketing? Tidak. Jadi semua informasi pending yang disampaikan oleh underwriting itu melalui sistem saya, sistem digital operation. Nanti itu akan mirroring ke tempatnya si aplikasi sales tadi yang ada di iPad-nya dia. Jadi si sales bisa melihat pendingannya itu ada di sana langsung. Kemudian nanti salesnya akan melengkapi dengan minta nasabahnya. Nah, setelah itu difoto, dikirimkan lagi, dimasukkan ke dalam sistem tersebut, nanti bisa ada di rumah saya gitu. Oh, gitu. Sorry Pak, yang mirroring bisa dijelaskan ya? Mirroring itu jadi ketika saya input data pendingnya di sistem operation Pak, nah itu nanti akan tercapture langsung apa yang saya sampaikan di sistem saya ini ke tempatnya, ke aplikasi yang ada di sales toolsnya sales itu Pak. Sistemnya sales gitu ya? Iya, di aplikasi itu akan langsung keluar. Maksudnya saat integrasi? Betul, integrasi. Iya, baik. Nanti kita sampai ke atas nanti siap. Soalnya kalau di audio mirroring itu kan dari handphone ke handphone kan? Kemudian di dalam SPAJ apakah ada juga nama dari marketing tersebut? Nama marketing ada? Ada. Marketing di dalam asuransi Jiwa Astra ini itu terdiri ada tingkatannya atau tidak? Oh, saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Hanya di situ apakah tertulis tingkatannya dia sebagai apa atau hanya tertulis sebagai marketing gitu? Hanya tenaga pemasak dia. Itu ditulisnya hanya tenaga pemasaknya si A. Nah, kemudian apabila data-data yang disampaikan seperti SPAJ, KTP dan lain sebagainya tidak sesuai dengan apa kenyataannya, seperti mungkin tadi dijelaskan penghasilannya tidak rupanya 30% dari pembayaran premi, apakah bisa diterbitkan polis? Oh, tidak 30%, kita tidak terbitkan polis, kita pending dulu Pak. Ya. Nah, itu akan kita informasikan kalau penghasilan yang ditulis di SPAJ ini tidak sesuai, tidak cukup untuk melakukan pelayanan untuk membayar premi, sehingga kita perlu evidence tambahan yang menambah kelayakan si pemegang polis ini untuk bisa membayar premi. Misalnya dia kasih tahu di situ pekerjaannya misalnya wira swasta, misalnya pegawai negeri lah misalnya, ternyata tidak 30%. Nah itu bisa dia biasanya kita informasikan pending seperti itu bahwa penghasilan yang ditulis di SPAJ tidak mencukupi untuk kelayakan membayar premi, maka si salesnya akan nambahin biasanya dia akan
kasih tahu, oh si pemegang polis ini juga punya usaha lain loh, usahanya misalnya ditulis usaha warungan di rumah dengan penghasilan 10 juta yang bisa menambah pelayanan dia untuk bisa menjadi pemain premi polis itu. Ya, kemudian apakah kemudian dari tadi tidak ada usaha lain, pokoknya berat badannya apa di situ ditulis harusnya berat badannya idealnya 70, tapi ditulisnya istilahnya melebihi berat badan atau berat badannya sebenarnya lebih dari ideal, tapi kemudian ditulis menjadi normal. Apakah kemudian bisa diterbitkan polis, disetujui untuk diterbitkan polis seperti itu? Kalau BSID-nya tidak ideal, Ya. kita menambah rating, Pak. Oh, benar. Atau bisa pemeriksaan medis tambahan. Ada range yang misalnya ratingnya BMI, ada namanya BMI, jadi tinggi badan dan berat badan itu akan dimasukkan ke kartu atau namanya dikasih sama kita, dan itu akan keluar tuh BMI berapa. Nah, BMI sampai dengan 31 mungkin bisa saya langsung kasih rating untuk penambahan loading biaya asuransinya. Tapi ada yang juga yang misalnya obesitasnya besar, nah itu harus ada pemeriksaan medis tambahan yang harus dilakukan oleh kita tanggung. Kemudian berdasarkan pemeriksaan yang tidak sesuai, yang sering muncul tidak sesuai dari SPAJ yang disampaikan oleh marketing kepada bidang underwriting itu apa saja? Saya mungkin nama ya Pak, Ya. Misalnya tulisan karena ini adalah ketikan tangan jadi suka typo, jadi kita mesti balik lagi. Dan juga suka DOB, tanggal lahir si petahun. Karena biasanya mengisinya adalah tanggal hari ini gitu. Itu harus kita konfirmasi kembali. Alamat seperti itu pernah tidak? Alamat sesuai KTP. Kan ada alamat dari 3 di situ, ada alamat rumah, alamat kantor, alamat tinggal. Nah kalau KTP kita harus sesuaikan dengan alamat rumahnya. Itu yang sisanya pilihan nasabah untuk bisa masukin. Nah, bentuk output dari underwriting apabila sudah lengkap ini apa? Sampai setelah proses akseptasi selesai, di tempat saya bisa saya terima standar, di situ aja selesai proses saya Pak. Ya, kemudian Nanti akan ada pembayaran premi yang diterima oleh bagian lain premium, dan dia akan masukin premiumnya. Dan nanti ada proses batching untuk isu polis. Nah, itu akan masuk ke departemen lain untuk yang jangan kalau di underwriting hanya sampai akseptasinya saja. Akseptasi, kemudian diteruskan ke bidang apa tuh? Ke bagian apa? Ke bagian issuance polis Pak. Isu polis. Iya. Tadi kan saudara saksi menyatakan persyaratan-persyaratan badan, lalu ada penangkapan. Apakah Adi juga mengetahui tentang persyaratan-persyaratan itu agar suatu calon pemegang polis itu dapat diterima atau diisu permohonan polis? Jadi Adi menyebutkan persyaratan-persyaratan ini. Apakah Adi juga mengerti atau mengetahui bahwa untuk suatu polis diterima itu ada persyaratan-persyaratannya? Harusnya sih mengetahui Di mana? Apakah pernah ada SOP untuk diperlengkapi atau diberitahukan kepada para agen bahwa ini loh polis yang akan diisu tuh hanya boleh memenuhi persyaratan ini. Saya tidak tahu ya. Tapi semua pemerintah polis atau calon pemerintah polis itu hanya bertemu oleh agen. Iya, hanya bertemu oleh saya tidak bertemu. Tadi kan ditanyakan juga setelah dari saksi ada namanya isu itu siapa pemegangnya, siapakah karyawannya atau manajernya siapa? Isu masuk ke tempatnya Bapak Adi. Oh, berarti dijelaskan ke saksi berikutnya. Izin menunjukkan sebagai barang bukti yang mulia berjalan dengan berbeda. Ada di sini ya. Kalau saya bongkar ya. Ada lagi susahnya. Ini kuasa. Ini
satu komitmen yang kemudian ini adalah untuk data kesehatan yang diisi di SKJ, fokusnya di sambilan itu masuk ke kandung, kemudian positifnya untuk menjaga yang dari kalau juga sampai juga pemeriksaan yang enggak, kemudian dari ini adalah respon dari dari polisi. Jadi schedule itu berarti pemberian pihak ketiga kalau ada, kalau ada sama dengan Jadi namanya ya, kalau itu semuanya yang berusaha makanya seperti itu apa besar semua dan udah integrasi lagi, jadi udah masuk ke Kayak gitu. yang bisa satu yang keluar di atas penjualan itu Itu untuk saksi Ibu Maika, untuk melanjutkan ke saksi berikutnya Bapak Adi. Terima kasih. Bapak Aditya Firdaus ya? Ya. Bapak bekerja di PT Asuransi Jiwa Astra sebagai operator ya? Betul. Sejak kapan Pak? Sejak Agustus 2014. Sejak tahun 2014. 2014 ya? Itu berkata di mana ya Pak? Waktu Bapak pertama kali di sana 2014? Sudah Pondok Indah. Dari Pondok Indah. Kemudian untuk di atas sebagai presiden itu SOP-nya apa aja Pak tanggung jawabnya? Saya untuk mengelola sumber daya manusia, termasuk salah satunya dokumen manajemen unit atau DMU kita sebutnya, itu departemen yang bertugas untuk distribusi dokumen. Jadi tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Mafida, ketika ada dokumen masuk, itu pintunya di departemen yang saya tangani. Jadi kita akan seleksi apakah semua dokumen yang diperlukan untuk keperluan underwriting seleksi risiko, mandatori dokumennya sudah ada semua atau tidak, gitu ya. Kalau sudah ada semua akan dilanjutkan didistribusikan ke departemen underwriting untuk mereka lakukan proses seleksi risiko tadi. Nah, nanti setelah proses seleksi risiko selesai, pembayaran premium sudah selesai, sistem akan menerbitkan polis. Itu nanti ada dokumen polis yang terintegrasi dengan kurir. Itu melalui dokumen manajemen. Jadi dokumen masuk dan keluar akan melalui dokumen manajemen. Jadi yang bagian pengiriman juga ya untuk ke nasabah setelah polisnya disetujui. Pengiriman kita menuju pihak ketiga, tapi melalui saya sebagai jembatan. Jadi akan ada vendor cetak, juga vendor pengiriman kurir ekspedisi. Berarti dokumen yang Bapak terima itu dari Ibu Mafida atau dari marketing? Dua-duanya dari marketing untuk didistribusikan ke departemen underwriting. Setelah saya
setelah underwriting melakukan persetujuan, nanti akan terbentuk dokumen-dokumen yang harus dijadikan satu menjadi buku polis. Tugas departemen saya adalah mengecek semua dokumen untuk jadi buku polis itu ada apa tidak. Jadi maksud saya, apakah Bapak bertemu dengan marketingnya langsung Tidak. atau by system seperti yang Bapak Mida tadi? Kita terima semua by system. By system semua. By system. Kemudian pada saat itu tadi Bapak mengatakan ada juga dari nasabah marketing ya. Itu ada nggak Pak yang namanya yang seperti saya sebutkan tadi itu? Seperti kayak nama Alfonsius, pernah ada marketing nama itu? Ya, pada saat itu saya tidak terlalu mengetahui, cuman setelah muncul laporan ini baru mengetahui. Ya. Baru mengetahui ya, kenapa mereka dilaporkan itu? Ya, Karena apa? karena ada dugaan pemalsuan data, penggunaan data orang digunakan. Data orang lain. Ya. Data yang seperti apa Pak? Data untuk mereka pada saat masuk di PT Astra atau data fiktif nasabah? Dan Bapak ketahui apa? Yang saya tahu data fiktif, Identitas mereka ya. waktu masuk. Bapak tahu nggak namanya mereka pada saat menjadi nasabah itu siapa? Tidak. Setelah ada kejadian, setelah dilaporkan perkara ini, Tidak ingat. tidak ingat ya? Tidak ingat. Kemudian pada saat kan ini kan produknya tadi hybrid itu ya, produk baru ya. Untuk prosedur penutupan atau pembatalan polisnya bagaimana Pak? Penutupan Atau pembatalan polis? penutupan dan pembatalan dua Hal yang berbeda ya Pak? berbeda. Pembatalan seperti apa, penutupan seperti apa? Oke, kalau proses penutupan setelah tenaga pemasar melakukan submission dokumen yang sudah ditandatangani oleh nasabah, departemen saya akan memeriksa seluruh kelengkapan dokumennya, tapi tidak memeriksa validasi dokumen. Jadi hanya ada checklist apakah misalnya KTP-nya ada, lalu ada SPD-nya sudah ada gitu. Kalau semuanya lengkap, akan didistribusikan ke tempat underwriting. Underwriting tadi melakukan proses seperti risiko yang seperti tadi sudah dijelaskan. Lalu setelah distribusi semuanya, paper 1 atau keseluruhan kalinya, polis akan dokumen polis itu akan ada by system. Tempat saya akan memastikan lagi semua dokumen untuk jadi satu buku polis itu ada semua. Gitu. Jadi setelah ada, akan ada kita taruh di satu sharing folder atau SFTP sebutnya, save file transfer protokol dengan vendor percetakan. Vendor percetakan akan mengambil file tersebut, lalu mereka akan print, lalu dibanding menjadi satu buku polis. Setelah dibanding menjadi buku polis, akan didistribusikan ke dijilid jadi buku polis. Bayangnya bahasa hukum itu bisa jadinya mengikat. Kayak yang lain. Baik. Ya. Jadi setelah dijilid menjadi buku polis akan diambil oleh kurir yang ditunjuk. Kita ada 2 kurir pengiriman. Nanti mereka akan jadi si vendor cetak yang akan membagi ke 2 kurir tersebut. Jadi nanti diambil oleh kurir. Kurir akan mengirimkan dokumen ke alamat yang diisi di SPAJ. Gitu. Jadi tidak akan ke alamat lain, tapi hanya akan dikirim ke alamat yang ada di SPAJ. Lalu setelah itu kurir akan memberikan report atau hasil pengiriman, laporan pengirimannya apakah diterima atau mengalami retur. Report itu akan di-upload ke dalam sistem di Astra. Jika ada retur, itu returnya biasanya karena apa Pak? Apa kesalahan nama atau alamat atau seperti apa? Ya, kalau alasan retur yang sering kita terima dari pihak kurir itu biasanya penerima tidak dikenal, alamat tidak ditemukan, itu sih yang paling sering muncul. Kemudian untuk retur tersebut setelah Bapak terima, apakah diteruskan kepada marketingnya? Kita upload ke dalam sistem, marketing bisa tahu statusnya itu betul. Salah
tahu statusnya itu ya Pak ya. Kemudian Pak, tadi masalah yang pembatalan atau penutupan itu. Untuk asuransi itu kan untuk menerima atau di ACC polisnya itu kan harusnya dari premi pertama kali ya. Ya, betul. Nah, apakah bisa seorang nasabah sambil membayar premi itu melakukan pembatalan polis, kemudian untuk preminya dikembalikan utuh? Ya, dari sisi pembatalan kita mengenal ada yang namanya masa mempelajari polis atau field period. Field period itu 14 hari semenjak polis diterima. Jadi nasabah diberikan waktu untuk mempelajari produk atau polis yang sudah diterima, itu ketentuannya. Kalau tidak setuju, dalam rentang waktu 14 hari itu nasabah bisa mengajukan pembatalan dan kita akan mengembalikan seluruh premi yang disetor. Di luar 14 hari itu tidak bisa dikembalikan semua. Terus kembalikan nanti Pak ya. Dan kemudian untuk hak dan kewajiban yang dari pemegang polis itu apa Pak? Dari produknya iBrand tadi itu konektor. Kewajiban Hak dan kewajibannya pemegang polis itu apa Pak? kalau hak dan kewajibannya semuanya tercantum di dalam polis karena itu kontrak dengan nasabah. Kalau detailnya saya tidak terlalu paham karena harus lihat di buku polis. Tadi terkait dengan pencatatan polis ya, itu di dalam polis tersebut apa saja yang dilampirkan data-data dari marketing di dalam polis tersebut selain SPAJ? Oke. Semua dokumen yang disubmit dan diterima oleh underwriting termasuk tadi disampaikan misalnya ada kuesioner kesehatan yang harus diisi, itu akan dijadikan satu di dalam polis. Jadi semua yang diisi dan ditandatangani oleh nasabah, misalnya surat pernyataan keuangan nasabah, kuesioner kesehatan, SPAJ itu akan masuk ke dalam polis. Semua yang intinya yang diisi dan ditandatangani oleh nasabah akan jadi satu. Apakah itu termasuk dalam satu kesatuan di dalam polis tersebut? Termasuk Dalam satu kesatuan. dalam satu unit. Nah, kemudian terkait dengan tadi retur ya dan diterima, saksi ingat tidak berapa dari sekian polis yang telah dikirim dan yang diretur yang diterima, ada tidak? Masih ingat tidak? Kalau dari keseluruhan saya tidak ingat, cuman kalau dari yang diperkarakan ada 64 polis di mana 27 diterima, 37-nya retur. 27 retur dari 64. Dari 64 ini wilayahnya di mana? Wilayah saya nggak ada. Nggak ingat ya. Jadi 64 ini berapa tadi yang di 27 diterima. 27? Saya retur. Nah, kemudian untuk proses tadi kan ada masa mempelajari polis ya, 14 hari ya. Kemudian apabila si nasabah ini setelah mempelajari 14 hari ini tidak cocok, itu untuk mengajukan free room atau pengembalian premi tersebut yang sudah dibayar melalui siapa? Jadi nasabah harus mengisi formulir, Ya. formulir pembatalan polis, lalu melampirkan kopi kartu identitas, kopi buku rekening untuk kita membuat ini supaya bisa diatur dan kita retur, dan membaca polis. Ketika polis tidak diterima, maka nasabah bisa membuat surat pernyataan bahwa tidak diterima polis. Nah, dokumen itu bisa dikirimkan langsung ke kantor pusat atau bisa juga nanti dititipkan ke kantor pasar untuk diberikan ke kantor pusat. Kemudian setelah proses pengembalian dananya itu berapa lama dari sudah pengajuan pembatalan sudah diterima, kemudian dana itu diterima oleh nasabah itu berapa lama? Setelah dokumen diterima, kita ada 7 hari kerja maksimum setelah disetujui. Jadi dilakukan juga pemeriksaan nomor rekeningnya misalnya, terus kita cocokkan dengan kopi rekening tadi gitu.
Kalau memang disetujui, nanti itu paling lama 7 hari kerja sudah masuk pada nasabah. Nah, kemudian tadi ada di dalam polisi itu dilampirkan mengenai pemahaman nasabah ya, salah satunya ya. Surat pernyataan pemahaman nasabah. Apakah kemudian itu ada juga kewajiban dari si tenaga pemasaran ini menjelaskan terkait dengan isi polis, keuntungan atau hal-hal yang akan diperoleh oleh para nasabah ini, sehingga nasabah ini mengetahui, memahami apa keuntungannya, apa haknya, dan apa kewajibannya. Seperti itu. Kalau isi kewajiban terhadap pemasar saya kurang tahu sih, karena diatur terpisah di dokumen terpisah. Dan kalau pemahaman nasabah ini menerangkan tentang apa mengenai nasabah itu? Tentang produk yang dibeli harusnya. Ya. Artinya apakah produk yang dibeli ini sudah diketahui oleh nasabah? Harusnya sudah. Kalau ya sudah tanda tangan, berarti itu sebagai bentuk persetujuan pembelian dan mengetahui produk yang dibeli. Produk yang ya. Saudara saksi tadi mengatakan ada itu ya, kalau misalnya atau misalnya tidak ada alamat. Pada saat pengiriman saudara menginput kepada vendor yang mengirim, apakah per wilayah atau langsung sekaligus di semua wilayah sesuai dengan dokumen yang diberikan oleh underwriting? Jadi pengiriman itu sesuai data yang diterima underwriting. Jadi salah satu isi SPAJ itu memilih alamat korespondensi yang dia hendaki gitu. Itu akan otomatis terbawa ke proses cetak otomatis dari sistem. Jadi departemen saya tidak melakukan input data apapun lagi, tapi berdasarkan apa yang diisi oleh nasabah. Jadi nanti akan ketika cetak, sistem akan mengeluarkan masing-masing polisi itu memberikan alamat yang mana. Jadi awal saudara saksi mengatakan sebelum masuk underwriting masuk ke bagian saudara sendiri. Oke, pada saat berarti kan memeriksa dokumen itu adalah saudara saksi atau bagian dari saudara saksi, saudara saksi. Nah, dokumen yang dimaksud itu dokumen asli atau hanya foto atau fotokopian? Bukan dokumen asli. Nah, karena kita terima dari sistem, jadi sistem itu sudah generate formulir gitu ya, tapi bukan dokumennya aslinya langsung. Jadi memang sudah keluaran dari sistem. Karena proses pengisian datanya pun melalui tadi disebutkan sales tools itu di update terhadap masa. Berarti sudah tidak ada sistem yang orangnya persis lalu ada KTP-nya. Tidak. Itu yang melakukan PKP itu berarti yang bertemu langsung. Betul. Berarti agen. Ya. Tapi setiap ada refund itu berarti kembali dilaporkan kepada bagian saksi ya. Betul. Kami mau mengajukan sebagai dalam film ya, kemudian dengan polis yang dicetak oleh vendor yang sebelumnya yang salah satunya ada peningkatan informasi
dijelaskan oleh Pak Terti kepada nasabah. Ini sudah tahu. Dan ini surat pernyataan pertama nasabah sudah menjadi satu dalam posisi ini. Sudah sampai apakah pada tahun 2022 ya dari tahun 2021 2022 itu mengalami return dan value yang cukup signifikan di dalam Astra Life. Ya, periode tersebut mengalami lonjakan polis rektur dan pengajuan value cancellation. Kita tegaskan lagi bahwa tadi apakah return yaitu pengembalian karena alasan alamat tidak ditentukan dan value ada sesuatu yang lazim. Normalnya tidak. Baik. Dari penasihat hukum silakan. Yang sudah ditanyakan jangan ditanyakan lagi ya. Membatasi seperti yang sudah ditanyakan. Untuk saudara Mevri ya, apakah semua sistem perekrutan nasabah itu semua produk dari Astra ini semua aman? Saya tidak tahu Pak, karena saya tidak mengurusi perekrutan. Jadi underwriting waktu seleksi penerimaan calon nasabah itu cuman khusus untuk Astra Nasabahnya saja. nasabahnya. Produknya apakah cuma untuk asuransi jiwanya aja atau semua? Untuk semua asuransi jiwa yang ada di Program Astra program itu. semua. Betul. Apa sih dampak dari pertanyaan kayak seperti tinggi badan, umur, itu dampaknya itu ke kuisiannya polisi itu apa ya? Berpengaruh untuk penambahan biaya asuransinya. Apakah data yang ada di polisi yang diisi di polisi itu dilaporkan ke AJI atau hanya untuk eksternal internal aja? Untuk laporan ke AJI data sih tidak. Tidak ya. Tidak tahu juga ya Pak. Oh, tidak tahu kalau dilaporkan atau tidak dilaporkan. Kalau biasanya kayak seperti teman, keluarga itu contoh spesifiknya kalau teman, apabila saya mau memberikan teman itu bisa tidak di Tidak bisa Pak, harus ada hubungannya social interest ke keluarga. saudara tadi waktu di depan waktu di menunjukkan SPAJ tadi berkata kalau SPAJ ini diisi oleh tenaga pemasak. SPAJ-nya saya tidak tahu yang mengisi karena saya tidak terlibat waktu dia penulisan asuransinya. Hanya sudah terisi yang sampai ke tempat saya. Jadi biasanya diisi oleh tenaga pemasak. Saya tidak tahu. Dari sedemikian proses itu kenapa sih nasabah bisa dinyatakan seorang nasabah bisa dinyatakan resmi sebagai nasabah? Setelah diterima oleh underwriting dan terdepolis, jadi sudah diterima. Jadi posisinya waktu saudara Matrida asis berarti sudah resmi sebagai nasabahnya. Saya terima, sudah approve, tapi kan harus bayar premi dulu. Nah, setelah sudah ada approval dari underwriting dan sudah bayar premi, nanti akan ada proses penerimaan dan akan terdepolis. Dari situ baru nasabah sudah diterima sebagai
nasabah Astra lagi. Untuk sedikit terima kasih untuk saudara Aditya. Apabila polisi itu dari 14 hari belum diterima, ada atau bisa tidak setelah 14 hari belum terima itu masih mengajukan value atau pembatalan? Pembatalannya bisa dilakukan, bisa diajukan karena memang persyaratan value itu harus kena polis baru 14 hari kemudian bisa bertahan dan jangka waktu 14 hari kemudian. Tetapi biasanya ketika tidak menerima polis, karena itu berbentuk bukti pemilikan, pemegang polis akan menanyakan status pengiriman yang bukan hal yang lazim untuk mengajukan pembatalan setelah 14 hari sebetulnya. Terus seandainya lebih dari 14 hari, Ya. bagaimana? Kalau memang ada pengajuan itu dan kita cek secara sistem memang polis yang tidak diterima, berarti dia berhak untuk mengajukan pembatalan value cancellation. Kalau lebih dari berbulan-bulan. Iya, tapi seperti sampaikan tadi memang pengalaman lazim, cuma itu diperbolehkan. Seandainya pledor Ya. atau polis tidak diterima, itu apa sih yang biasa dilakukan oleh perusahaan atau operasi? Biasanya nanti operation akan mengupload status returnnya sehingga bisa dilihat oleh tenaga pemasar, gitu ya, oleh departemen lain bahwa status pengirimannya dari kurir mengalami retur. Gitu. Karena ini adalah bukti pemilikan, biasanya pemegang polis yang mengalami retur juga akan kontak kita untuk dikirimkan ulang dan mengkonfirmasi alamatnya. Oh, harusnya dikirim ulang. Kalau ada permintaan dari si pemegang polis. Kalau tidak ada permintaan statusnya, kita tidak kirim lagi karena kurir itu sudah melakukan percobaan sampai 3 kali saya. sampai 3 kali. 3 kali sebelum dinyatakan retur dia akan kirim 3 kali. Ada percobaan pertama, kedua dan ketiga. Kalau memang gagal baru dikembalikan ke kita statusnya. Jadi kalau kita melakukan pengiriman lagi kemungkinan besar dia tidak akan berhasil karena kurir pun sudah melakukan 3 kali percobaan. Jadi setelah 3 kali pun percobaan tidak berhasil, statusnya kegiatan status retur. Ya. Oke, terima kasih. Juga untuk saudari saksi Navidia. Pertanyaan saya, bagaimana saksi mengetahui risiko yang diberikan underwriting jika tidak sesuai? Untuk data nasabahnya jika tidak sesuai, underwriting proses berdasarkan SPAJ yang diisi. Jika tidak sesuai ya harusnya di ketentuan polisi ada Pak, perusahaan asuransi berhak untuk membatalkan pengajuan ini jika terdapat data yang tidak sesuai. Baik, jika tidak sesuai, langkah pembatalan seperti apa yang disampaikan? Pembatalannya itu ada di tempat departemen PLS sih Pak. Uang training tersebut dibayar terdahulu atau menunggu approval dari underwriting? Saya tidak tahu untuk premi pembayaran premi saya untuk penerima dia premi saja. Untuk premi ada departemen sendiri premium. Jadi tidak mengetahui uang terbayar terdahulu baru proses underwriting atau bagaimana? Saya tidak tahu Pak. Tidak mengetahui, hanya menunggu data dari Hanya datanya saja saya sampai proses selesai. bila mana dinyatakan tidak sah atau ditolak, uang yang dibayarkan itu dikembalikan atau tidak menurut sepengetahuan saudara saksi? Kalau ada penolakan dari kita ketika diproses, misalnya dikatakan kondisi medis tadi, itu kita kalau nanti kita proses pembatalan itu kita cek ada dana uang masuk yang sudah diposting ke dalam sistem atau tidak. Kalau ada kita proses refund premi Pak, pengembalian. Misalnya kan kita pun pengajuan bill polis itu tanpa bayar dulu bisa diproses ya? Proses sampai proses underwriting saja, ya. Bisa? Bisa. Bisa? Yakin itu adalah? Karena saya tidak tahu preminya itu diterima, saya hanya terima dokumen persyaratan underwritingnya saja.
Tadi bila mana ada uang yang masuk atau dana yang masuk akan dikembalikan. Nah, jadi proses penginputan preminya itu kan di tempat lain ya, di departemen yang berbeda. Jadi ketika di tempat saya hanya sampai approval. Nah, ketika si tim premium ini memasukkan premi kan juga tidak harus ada persetujuan dari underwriting. Dia akan posting gitu, ada uang masuk dia akan posting ke dalam pengajuan tersebut. Tapi ketika dalam proses perjalanannya itu pengajuannya ditolak, kan harus ada pengembalian premi. Jadi saya harus lihat untuk dibatalkan, cek dulu nih ada premi masuk atau enggak. Kalau ada, berarti kita harus melakukan refund premi. Jika sudah approval dari tempatnya saudara saksi, polis tersebut akan diterbitkan. Itu langsung atau memang menunggu proses menurut sepengetahuan saudara saksi. Untuk isu polisnya ketika saya sudah approve, preminya sudah dibayar, sudah masuk, itu sistem kita akan melakukan automatic issuance. Otomatis langsung berproses, langsung diproses gitu ya? Oh, tidak ada batching ya Pak, bisa prosesnya tutup buku gitu. Misalnya jadi jam 9 gitu, proses itu itu akan proses polis yang kita approve di jam sampai dengan jam 9 itu dan sudah ada preminya, itu akan issued otomatis. Mungkin bisa dijelaskan secara awam gitu ya, karena kami bukan ekspresi. Jadi ketika polisnya saya approve, terus di tempat premium, di tempat premium itu sudah masukkan preminya ke dalam sistem, di hari akhir tutup buku jam 9 malam itu akan ada proses yang namanya issuance otomatis. Jadi polisi langsung issued gitu. Tapi tidak ketika saya approve itu langsung issued gitu Pak. Tidak seperti itu. Saudari saksi, menurut pengetahuan saudari saksi, kerugian apa bila data yang diberikan oleh agent tidak sesuai dengan kriteria yang berlaku? Bisa menimbulkan decline case Pak. Seperti apa maksudnya? Case bisa kita tidak terima. Oke. Apakah ada kerugian di situ dari asal atau dari pihak manajemen itu? Kalau kita tahu tidak ada kerugian di pihak asal. Tidak ada kerugian ya. Kalaupun ada sanksi yang pertama tidak sesuai dengan kriteria dan underwriting atau data diberikan underwriting, apakah ada sanksi? Sanksi underwriting tidak memberikan sanksi. Tidak memberikan sanksi. Lalu pertanyaan berikutnya, saudara saksi, spesimen tanda tangan yang diberikan oleh para pemasang tenaga pemasang. Bagaimana cara mengetahui tanda-tanda tersebut sesuai atau spesimen sesuai atau tidaknya dengan KTP atau data pribadi yang diambil? Saya hanya memverifikasi KTP-nya dengan spesimen tanda tangan yang tidak saya terima. Hanya tarikannya sesuai atau tidak dengan yang ada di KTP. Jadi berdasarkan hanya data. Iya. Data yang dimasukkan kepada underwriting melewati apa tadi? Salesforce. Berupa iPad Salesforce. Berarti melewati elektronik. Betul ya. Berarti bukan memberikan data secara lembaran begini kepada underwriting. Berarti lewat Salesforce aplikasi. Iya. Betul, aplikasi. Cukup kemudian kepada saudara saksi Aditya. Saudara saksi, pertanyaan kami adalah penutupan atau pembatalan uang premi apakah diberi? Kalau memang disetujui oleh surat sastra, Kalau disetujui, kalimat kalau disetujui berarti bisa tidak disetujui? bisa tidak disetujui, misalnya nomor rekening yang digunakan ternyata bukan atas nama pemegang polis, atau misalnya ternyata dari sisi tanda tangan tidak lolos verifikasi, itu bisa disetujui. Kalaupun tidak disetujui, tidak lolos verifikasi, apakah dana tersebut tidak dikembalikan? Kita biasanya akan informasikan mengenai proses dari setujunya. Pertanyaan saya simpel, saudara saksi. Kalaupun tidak dikembalikan,
ataupun tidak sesuai dengan data, apakah tetap tidak dikembalikan atau bisa dikembalikan? Jadi diinformasikan, misalnya tadi ternyata kesalahannya ada di nomor rekening, maka harus diperbaiki oleh si pemegang polis. Berarti tetap bisa dikembalikan? Bisa dikembalikan selama disetujui dan sesuai dengan persyaratan yang kita tentukan. Sesuai dengan persyaratan. Jika tidak sesuai persyaratan, maka tidak bisa dikembalikan. Belum bisa, tapi kita akan informasikan terlebih dahulu. Jadi, seperti apa? Itu bisa dicontohkan. Kalau memang ada yang tidak, misalnya tidak sesuai dengan nomor rekeningnya, kita keluarkan informasi melalui surat penyitaan. Surat pos atau Surat pos. Surat pos. Ya. Berkirim di alamat. Ya. Tidak sesuai atau tidak ketahui. Nah, kan sesuai dengan data yang ada di SPJ. Data yang ada di SPJ adalah data yang diberikan oleh nasabah. Jadi kita kirimkan ke data yang memang ditunjuk oleh nasabah sebagai korespondensinya. Ya, kalaupun dengan saudara saksi menyampaikan kalau tidak ketemu, apakah saudara saksi langsung mengontak atau memberikan data kepada kalau untuk kontak nggak dari departemen saya. Lalu pertanyaan selanjutnya, dalam kurun waktu 14 hari bila mana polis belum diterima, masih bisa dikembalikan. Betul begitu? Betul. Bila mana sudah melewati 14 hari kerja dan polis juga belum diterima, apakah masih bisa pengajuan untuk pengembalian premi? Pengembaliannya bisa. Memang kalau belum diterima, dia bisa mengajukan untuk pengembalian itu. Dari yang 26 pembeli polis yang tidak terima, Ya. dan saudara saksi mengaku Betul. apakah sampai sekarang masih bisa kita pengajuan untuk pengembalian premi? Sesuai dengan internal tim, memang ada permintaan untuk ditahan terlebih dahulu sesuai dengan proses yang sedang berjalan. Itu sudah. Saya hanya terima instruksi dari departemen terkait bahwa karena sedang ada proses investigasi, maka dananya ditahan terlebih dahulu. Apakah sudah disampaikan kepada nasabah ini? Kalau itu bukan saya yang menyampaikan. Berarti sepihak ya dari pada pimpinan. Saya terima dari departemen di luar departemen saya. Yang adanya adalah departemen yang lain untuk pengarahan untuk tidak dikembalikan. Karena Sedang ada proses. Juga tidak mengetahui apakah nasabah juga terlibat ataupun yang berdampak diberikan informasi tersebut. Ya, ini adalah dia sebagai underwriting, tugasnya menganalisis resiko berdasarkan data yang Operation bukan Oh, underwriting. yang ini underwriting yang appraisal kan? Ya. Jadi mohon konsentrasi pertanyaannya terhadap yang terkait dengan perkara dan tentang pelayan. Baik. Saya menyampaikan kembali saudara saksi. Data yang diberikan kepada saudara saksi melewati data. Maksudnya data yang diberikan terkait dengan pengajuan. Dengan operasinya adalah data apa yang dilakukan? Yang melewati apa? Tadi sudah disampaikan bahwa terhadap masa akan mengisi melalui Salesforce tadi. Salesforce. Masuk datanya ketika ada sistem, jadi semua sudah digital. Berarti kalau digital ya? Ya. Semua tenaga pemasar melewati digital. Betul ya? Lalu saudara saksi menyampaikan ada lonjakan atau peningkatan di saat terdakwa ini melakukan penjualan, betul? Ya. Taraf lonjakan seperti apa yang bisa saudara saksi buktikan? Jadi memang kita melihat anomali di retur dan pembatalan, sehingga terjadi kita juga melakukan eskalasi ke audit terkait hal ini. Jadi makanya berangkat dari situ mereka melakukan pemeriksaan, mereka melihat lihat ada tren yang tinggi gitu, tapi memang normalnya tidak sebanyak yang terjadi di tahun yang disebutkan. Mungkin bisa diberikan data yang jelas saudara saksi, karena saudara saksi hanya memberikan keterangan anomali. Itu gambaran
bukan senjatanya. Karena saksi harus memberikan data yang sebenar-benarnya, bukan kalimat anomali. Ya, kalau itu saya harus ada datanya. Berarti saudara saksi belum siap berarti. Ini ya saya gali ya, saudara saksi ya. Terkait dengan saudara dengan persidangan ini, dengan ketiga terdakwa ini, dan berkaitan dengan pekerjaan saudara sebagai appraisal, ya apa yang saudara ketahui berkaitan dengan pekerjaan saudara sebagai appraisal terkait dengan data-data maupun hasil dari result yang saudara kerjakan? Dari 64 polisi yang di pihak sentral, tadi saya sampaikan 27, 25, 37 yang itu 25, 37 Betul, kembalikan. Returnya itu ada alamat tidak dikenal, lalu kebanyakan alamat tidak dikenal. Ya. Alamat tidak dikenal juga. Baik, itu dari laporan polisi itu polisinya siapa dari ketiga terdakwa ini? Saya kurang tahu. Saudara tidak tahu? Ya, saya tidak perhatikan masing-masing polisi ini siapa terdakwa masalah yang mana. Baik, ataupun dari ketiga terdakwa ini kapasitas jabatannya apa? Kurang tahu. Saudara tidak tahu? Saya tahu yang tenaga pemasaran. Sebagai tenaga pemasaran. Dari tenaga pemasaran itu kan masuknya pasti ada yang tracking dan ada appraisal. Operation ya, operation sorry ya, dari operation. Sampai saudara dulu atau ke ini underwriting dulu? Mekanismenya. Dokumen masuk ke saya untuk diperiksa Ya. apakah dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh underwriting Ya. ada semua atau tidak. Ya. Sehingga kalau memang sudah lengkap akan meneruskan ke underwriting. Oke, saudara adalah checkernya ya berarti? Ya, saya Checkernya saudara. tapi saya tidak memvalidasi isi dari dokumen. Saya hanya mengecek dokumen yang dibutuhkan ada semua atau tidak. Oke, tidak memvalidasi. Tapi berarti hanya kelengkapan. Tuh. Yang validasi berarti yang ini underwriting kan? Iya. Dari yang saudara kerjakan itu ada nggak dari tiga terdakwa ini? Harusnya ada tahu loh dari mana dan kasus dengan tiga terdakwa ini ada ya, saudara? Ya, jadi di data submission atau data yang masuk itu memang terlihat siapa tenaga pemasarnya. Ya. Cuma pada saat itu kita tidak memperhatikan siapa-siapa saja tenaga pemasarnya sampai dengan melakukan penyelidikan ini. Saudara tidak tahu kalau dari yang tiga terdakwa ini. Itu aja pertanyaan saya, tahu nggak? Tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Ya. Silakan kita ada pertanyaan lanjut lebih konkret. Beberapa pertanyaan kepada saudara saksi dan saudara saksi di sini. Berdasarkan penyampaian yang dipaparkan barusan bahwa proses administrasi ini dilakukan secara keseluruhan, dengan mulai dari rekrutmen nasabah sampai dengan rekrutmen tenaga pemasaran, benar? Kalau rekrutmen tenaga pemasar kita tidak mengetahui. Hanya untuk nasabah saja. Ya. Baik. Untuk saudara saksi Mainfrida, dalam hal ini posisinya sebagai manajer underwriting, benar, sejak 2014. Salah satu tupoksinya adalah proses seleksi risiko. Ya. Berdasarkan penyampaian barusan bahwa pembayaran premi bisa dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan kepentingan. Nah, dalam konteks ini kepentingannya seperti apa? Bisa dijelaskan? Kepentingan antara si pembayar premi itu harus ada hubungannya juga dengan si pemegang polis dan juga si tertanggung. Hubungannya sampai sejauh mana? Misalnya pemegang polis itu adalah ibu dari si tertanggung, tapi ibunya ini tidak bekerja. Nah kemudian karena tidak bekerja, kita harus tahu sumber dana pembayaran premi si ibu ini dari mana. Oke. Nah dia ternyata dari suami saya, dari mau asuransi anaknya nih ya, dari suami saya. Nah kita harus minta datanya si suaminya si ibu ini. Itu dari si di SPAJ juga. Dari ya, bisa dibahas. Nah, dari sekian terdakwa yang ada tidak calon nasabah yang pernah diajukan oleh terdakwa kepada pihak perusahaan yang dimana itu polisnya diwakili, pembayaran preminya diwakili oleh pihak ketiga? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Ya. Selanjutnya,
ketika proses administrasi atau pengisian surat pengajuan SPAJ ya, SPAJ ini tidak sesuai dengan data yang asli, dengan data yang semestinya sebagaimana persyaratan yang ada, maka akan dilakukan padding. Kalau tidak sesuai kan saya tidak tahu ya, tidak melihat nasabahnya langsung. Jadi saya tidak tahu isinya itu sesuai atau tidak. Yang saya terima hanya based on data yang ada di SPAJ. Sebagaimana sistem. Betul. Ya. Oke. Saudara saksi, pernah tidak sistem itu mengalami error? Error pernah. Jika mengalami error, langkah yang dilakukan pihak perusahaan apa kira-kira? Dia tidak bisa submit ke tempat kita, jadi tidak bisa masuk ke sistemnya operation. Oke. Pernah tidak karena sistemnya error, data-data itu hambur-hambur tidak jelas? Tidak pernah. Tidak pernah. Pengalaman saudara saksi tidak pernah. Oke, cukup. Ya, baik. Terima kasih. Dan masih cukup. Cukup. Baik. Terdakwa ya, bagaimana keterangan dari saksi Mai Frida? Silakan, terdakwa satu. Enggak, ada yang keberatan enggak saudara terhadap keterangan yang diberikan? Oh iya. Ya, silakan saudara pakai mic-nya. Ya, gantian aja. Kalau ada yang keberatan saudara maju jelaskan. Kalau tidak ada, sudah tidak ada dari belakang saja. Apa? Apa yang keberatan saudara dari keterangan yang diberikan oleh saksi? Satu poin aja. Mengenai pengisian SPAJ. Pengisian SPAJ. Ya. Jadi ketika saudara saksi tadi berada di belakang, saudara saksi menjelaskan bahwa pengisian SPAJ seharusnya dilakukan oleh nasabah. Lalu ketika ditandai saudara saksi berkata bahwa pengisian SPAJ itu dilakukan oleh tenaga pemasar. Secara teori sesuai dengan pengalaman saya di asuransi. Secara teori pengisian SPAJ itu memang dilakukan oleh nasabah, tetapi untuk pengaplikasian atau praktek di lapangan belum pernah saya temui satu orang nasabah pun yang melakukan pengisian SPAJ. Karena hubungan antara nasabah dan tenaga pemasar ini adalah hubungan kepercayaan, sehingga sangat lumrah jika nasabah mewakilkan dengan kuasa. Artinya tadi saksi menerangkan bahwa SPAJ itu seharusnya diisi oleh nasabah. Begitu. Secara teori dan peraturan betul. Betul. Dan itu yang dijelaskan tadi. Ya. Tapi dalam prakteknya karena hubungannya percaya bisa diisi oleh tenaga pemasaran. Diberikan datanya. Seperti itu. Ya. Artinya saudara menerangkan tapi dalam prakteknya lebih sering diisi oleh tenaga pemasaran. Mostly. Iya. Iya, karena modal kepercayaan gitu ya. Dan juga mungkin tidak mau repot atau apa biasanya. Sabar. Ya, apa lagi? Ada berapa? Satu informasi yang pertama. Oh iya. Lalu yang lebih otentik mengenai sistem pengisian SPAJ di Astra yang hanya bisa dilakukan di kios, kemudian atau iPad, kemudian. Sehingga tentunya akan sangat menyulitkan jika setiap nasabah saya potong pakai iPad atau pakai tab? iPad yang kios. Oh yang kios. Oke, lanjut. Nah, tentunya akan menyulitkan jika seluruh nasabah harus melakukan pengisian di iPad itu sendiri. Ini karena menggunakan kios ya? Ya, itu satu. Lalu yang kedua, aplikasi pengisian SPAJ hanya bisa dilakukan di iPad tersebut. Ya, tersebut itu hanya ada satu, sehingga jika nasabahnya terkendala perbedaan lokasi atau jalan, maka jika pengaturan mengatakan bahwa nasabah harus mengisi melalui aplikasi, maka akhirnya harus berulang seperti itu. Jadi secara aplikasi sangat tidak memungkinkan. Iya.
Itu yang pertama. Yang kedua sudah selesai, yang kedua singkat aja yang mulia. Ya. Itu yang mulia. Yang kedua tentang pertanyaan polis rektur dari saudara saksi. Dari pengalaman saya di asuransi, polis rektur itu wajar dengan berbagai macam alasan. Nah, sesuai dengan Nanti dulu, ini yang diterangkan sama dia enggak tadi? Saudara, tadi saudara. Ya, oh ini enggak yang ini dulu. Oh, saudari. Iya. Dan saudari saksi sudah selesai. Oh, selesai. Sekarang saudara. Ya. Ada dia menerangkan itu tadi? Ya, silakan. Tentang kewajaran polis rektur. Jadi polis rektur itu wajar. Sepengalaman saya bekerja di industri asuransi. Karena rektur ini adalah efek atau akibat dari eksiden. Nanti dulu, ini yang diterangkan sama dia. Nanti keterangan itu ada sendiri nanti jadi keterangan terdakwa. Ada yang keberatan sama keterangan dia. Yang keterangan dia itu terdapat keberatan apa? Apa yang disampaikan? Apa yang menurut saudara? Oke. Jadi keterangan yang disampaikan adalah polis rektur tidak wajar. Nah, pengalaman saya adalah polis rektur wajar. Karena polis rektur ini adalah eksiden atau efek dari banyak faktor yang terjadi, termasuk masalah alamat yang tadi sempat dijabarkan. Ya. Nah, yang menurut saya kurang wajar itu adalah bukti autentik yang tadi diberikan, yaitu berupa polis atas nama saya yang secara real rumah saya berada di dalam perumahan dan saya membaca isi dari polis saya itu pada saat BAP nomornya hanya beda satu. Nah, padahal kalau misalnya ada paket atau barang data di dalam rumah hanya menyebutkan nama pemilik rumah saja, pasti sampai ke rumah. Oke. Itu lagi. Nah, lalu untuk pembatalan polis itu sendiri seperti yang tadi pasal 4. Seingat saya pasal 4 ya di polisnya Astra. Nah, karena itu cukup pendek, jadi review atau pembatalan polis ini adalah hak dari nasabah. Ketika dalam 14 hari nasabah tersebut tidak menerima atau tidak menyetujui isi dari polis tersebut, semenjak nasabah tersebut menerima buku polisnya. Nah, sehingga tadi ada pertanyaan juga bahwa ada pernyataan bahwa jika polis tidak diterima dalam waktu 14 hari. Tadi ya, dia tidak menjelaskan itu tadi. Nih, saya nyatet tuh. Ya, jadi yang mana yang keberatan? Yang itu. Poin mana tadi diterangkan oleh yang tadi saudara dia mengatakan bahwa ada tidak wajar, itu tidak aman. Nanti saya menanyakan ke yang bersangkutan. Jadi tadi ada pernyataan bahwa pembatalan polisi yang dilakukan 14 hari dalam kurun waktu 14 hari itu tidak wajar. Nah, dalam pasal pembatalan polis itu sendiri, jika polis belum diterima oleh nasabah dalam waktu yang melebihi 14 hari atau bahkan berbulan-bulan, bahkan memasuki tahun yang bulan ini, berarti itu adalah sesuatu yang sangat wajar untuk dilakukan. Karena itu adalah hak dari nasabah. Itu aja. Sudah? Cukup. Baik, sudah ada apa lagi? Terima kasih. Cukup. Oh iya. Nah, itu saya harus gerak cepat karena sudah malam tidak ini ya. Jadi makanya ya. Saksi ya, Bu Abdullah ya. Sama. Main tidak. Tapi dia keberatan tentang bahwa penggunaan SPNJ seharusnya dilakukan oleh nasabah. Ya, tapi dalam prakteknya itu dikerjakan juga oleh marketing sales ya. Itu tadi saudara menyatakan seperti itu, tapi kenapa seperti itu? Gimana sebenarnya? Nah, di lapangannya saya tidak tahu ya,
karena kan sales. Iya. Jadi ketika di SPAG itu sudah ada tanda tangan pemegang polis Iya. tahu, Iya. berarti isinya sudah atas pengetahuan nasabah dan sudah ada Iya. pengawasan di situ yang tanda tangan, Iya. berarti sudah komplit. Ya, jadi saksi tidak tahu di lapangan ya. Betul. Itu jawabannya ya. Ya. Karena apalagi juga menggunakan kios ya. Terus kemudian saksi Pak ini ya. Karena tadi terdakwa pertama mengatakan bahwa prosedur itu tidak wajar, tapi sementara ada ketentuan bahwa itu 14 hari. Nah, gimana apa saudara? Jadi ketentuan di proses itu mengajar polis dalam 14 hari semenjak polis diterima, hanya seperti itu. Si polis. Jadi tidak ada kalimat kalau tidak diterima polis boleh, tapi hanya sebatas 14 hari semenjak polis diterima. Oh, itu ya. Tapi akhirnya membenarkan kan? Sesuai dengan ketentuan. Tetap bisa dilakukan. Tetap bisa dilakukan. Ya, tapi aturan yang tadi disebutkan benar ya. Betul Pak Bestari. Ya. Baik, saksi yang kedua. Ada nggak? Terdakwa. Kok saudara duduknya di sana? Saya di tengah. Sesuai urutan. Gak ada. Saudara ada? Gak ada. Ada. Terdakwa 2 tidak keberatan. Terdakwa 3 apa? Terhadap saksi ketiga. Jadi izin yang mulia. Ya, saya izin. Saudara Anggrek itu tadi mengatakan bahwa dari inputnya Anggrek jika ada pending kepada setiap input otomatis pending akan muncul di iProsper, betul ya? Oke. Tapi kenyataannya di iProsper itu tidak pernah muncul. Kita harus tanyanya ke satu pintu, namanya Pak Regi, selaku DDM, untuk bisa mengetahui pendingannya apa. Terkait apa ini maksudnya? Untuk pending di Anggrek ya. Contoh pending misalnya alamat salah atau namanya typo atau namanya salah, itu kita harus tanyanya bukan nggak ada di iProsper, munculnya akhirnya harus tanya ke satu pintu namanya Pak Regi Prianto sebagai Pak Regi Prianto selaku DDM. Dan dokumennya pun pending kayak resmen yang tanda tangan yang tadi ya, kalau misalnya nggak sama pun itu dokumennya harus Pak Regi, Pak, kita nggak bisa punya. Ya, kayak gitu. Betul. Betul, kayak gitu. Ya, terus untuk yang Pak Adit tadi dikatakan bahwa jika nasabah tidak menerima polis atau retur, maka akan dinotif kepada kita ya Pak ya. Kita upload ke dalam sistem. Ya, dalam sistem dan kita akan bisa lihat ya Pak ya. Tapi kenyataannya kita tetap nggak bisa yang mereport ke kita itu tetap ke satu pintu ya, namanya Pak Regi Prianto. Dan kalau kita untuk memfollow up, Pak Regi akan memfollow up ke bagian terkait. Dan sampai berbulan-bulan kita follow up juga nggak akan sampai. Ya, yang saya lihat tadi itu motif ke nasabahnya nggak ada. Itu aja sih. Ya, nggak ada. Baik, terima kasih. Gimana, Bu Afrida, terhadap tadi keberatannya? Untuk informasi pending itu akan masuk ke dalam sales rules-nya si sales. Tapi kalau memang tidak muncul, saya juga tidak tahu Pak, karena yang disebutkan tadi Bapak yang bilang itu juga adalah bagian dari tim sales. Dia juga dapat, artinya harusnya tim sales yang lain juga dapat. Seperti itu penjelasan saudara. Iya. Baik. Artinya saudara berpendapat tetap pada keterangan saudara. Iya, karena tidak untuk sistem operation itu terpisah dengan sistemnya sales. Tidak melalui sistem itu harus melalui Pak Regi tadi, DDM. Oh, saya kurang tahu ya Pak kalau itu, karena kan Pak Regi ini bagian daripada sales. Jadi yang saya input di situ yang harusnya tercapture di tempatnya sales juga gitu. Ya. Kalau memang itu saya tidak tahu ya, saya untuk itu ke DDM. Terus saudara juga yang Pak ini, bahwa itu juga sama kalau untuk melalui DDM. Ya. Pada dasarnya sama yang mulia, jadi kita upload ke sistem dan pertama kita itu akan terlihat di dalam tools yang dimiliki oleh pelaku pemasar. Seperti yang disampaikan Bu Maria,
Bapak ini juga adalah bagian dari tenaga pemasaran. Jadi informasi yang kita terima pokoknya kita upload dalam sistem, maka itu akan terlihat dari sini tenaga pemasaran. Jadi saudara hanya tugasnya mengupload aja. Ya. Ya. Dan tidak tahu urusannya negara ini. Tidak. Jadi kalau ada yang salah tadi gimana? Ke siapa dong? Yang salah. Salah input tadi alamatnya salah atau apa? Ya, kita informasi melalui sistem kita, Pak. Kita informasi misalnya alamat korespondensinya ada salah gitu, yang harus diperbaiki di form amandemen. Itu kita masukkan ke dalam sistem kita. Namanya form amandemen. Betul. Di sistem ya. Ya, kita informasi itu kita sampaikan di dalam. Ini nggak ke dia. Harusnya diorek, karena itu akan masuk ke dalam sel subscribe langsung. Ya. Baik. Gitu ya. Jadi terdakwa ini punya sistem ya. Sistem IOS yang tadi itu. IOS ini pegawai terdakwa semua itu kan. Ya, itu keterangannya ya. Benar-benarnya. Baik. Kasih ya, terima kasih sudah ada persidangan. Mohon maaf ya, kita bisa jadi ya. Baik. Silakan saudara kembali ke belakang nih untuk kembali ke proses. Terdakwa silakan pindah ke tengah. Baik, teman-teman masih ada saksi yang diajukan lagi? Ada ya? Ini kita mulai ke depan harus panik api. Baik, silakan kita kembali. Harinya 26 Agustus 2014 dan selesai. Oh, sekarang harus pakai bahasa ya. Semua ini berdasarkan by system. Jadi apapun dari bawah ke atas itu by system. Dan atas basisnya tidak sampai kembali lagi ke bawah, yaitu di regi. Sedangkan regi tidak mensupport ke bawah by sistemnya. Itu aja sedikit kendalanya. Mas, bisa sampaikan sedikit Mas terkait ini tadi Mas, keterangan bahwa pihak terdakwa itu menyatakan bahwa semua pendaftaran itu melalui sistem. Tapi begitu ada kendala retur, dia untuk melakukan review itu tidak bisa melalui ke sistem tapi harus ke satu pintu. Ada yang bisa disampaikan sedikit Mas terkait ini Mas? Kalau semua perusahaan acuannya kepada sistem pasti banyak kesalahan dan itu ujung-ujungnya pasti korban yang dirugikan. Terima kasih.